Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam, Bu Yesi. Bagaimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Bu Yesi? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, Ibu Sari hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan sama Ibu. Boleh Bu? Boleh, Bu. Oke, baiklah. Pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mengemukakan respon atau jawaban-jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang mau saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya Bu? Oh, boleh, Ibu Yesi. Silakan. Oke, yang pertama, eh, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, Bu Yesi. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, di antaranya tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu. Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Ya. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi itu, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk dilakukan observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan atau lakukan observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 yang Ibu kembangkan atau observasi secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya? Dalam kegiatan coaching ini, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari masalahnya dengan langkah-langkah atau cara-cara penyelesaian masalah itu, Bu. Baik, berarti indikatornya adalah jika coach sudah bisa menemukan sendiri solusi atas masalahnya, masalahnya yang baik. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan baik. Dan setelah melakukan coaching nanti ya Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Okta. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabarnya Pak Okta hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Bu Sari sendiri apa kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah sehat juga Pak Okta. Pak Okta, saya dengar Pak Okta mau menyampaikan sesuatu.
mau menceritakan apa, Pak Okta? Iya, begini Bu Sari. Saya mau menceritakan masalah yang saya hadapi yang ada di sekolah, Bu Sari. Kita ada 15 sampai 30 menit ya, Pak Okta. Silakan Pak Okta mau menceritakan apa? Ya, terima kasih Bu Sari. Begini Bu Sari, di sekolah saya itu saya melihat siswa dan siswi saya seperti merasa bosan begitu untuk belajar di sekolah. Karena ternyata setelah saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran dengan cara yang menonton, dengan cara metode ceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, karya yang ada di sekolah, ya seperti ada proyektor, infokus, lapangan yang luas, terus media-media lain itu bisa eh, dijadikan untuk proses pembelajaran. Tapi saya melihat rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkan sarana atau media yang ada di sekolah. Tapi mereka masih tetap saja menggunakan metode atau pembelajaran begitu-begitu saja. Sehingga siswa dan siswi itu merasa bosan saat melakukan proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah, Bu Sari. Ya, baik Pak Okta. Berarti di sekolah Pak Okta ini masih banyak rekan gurunya melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya. Ya, benar sekali Bu Sari. Mereka masih menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah, begitu saja. Setelah saya amati, ternyata dengan siswanya bagaimana proses pembelajarannya, maka siswanya, ah Pak, guru-guru lain itu melakukan proses pembelajaran dengan metode ceramah, Pak. Jadi siswa dan siswi itu merasa malas, merasa bosan, sehingga tidak antusias mereka saat melaksanakan proses pembelajaran, Bu Sari. Ya, baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya yang ingin saya dapatkan pastinya perubahan, Bu Sari. Setidaknya ada sedikit terlihat perubahan di sekolah dalam proses pembelajaran. Mungkin guru lain bisa menggunakan metode atau model, bisa memanfaatkan media, sarana yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu Sari. Oh, Pak Okta ini ingin adanya perubahan dari rekan guru di sekolahnya untuk merubah cara mengajarnya ya Pak ya. Ya, benar sekali, Bu Sari. Biar ada perubahan yang baik begitu di sekolah saya. Perubahan seperti apa yang Pak Okta harapkan dari rekan-rekan guru Pak Okta tersebut? Pastinya perubahan ke arah yang lebih baik, seperti guru bisa menggunakan metode pembelajaran, guru bisa menggunakan model yang bervariasi, terus bisa memanfaatkan media-media yang ada, sarana-prasarana yang ada di sekolah, sehingga guru bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi untuk memanfaatkan media yang lain-lain itu tadi, Bu Sari. Oh, berarti pembelajaran yang variatif itu ya. Pembelajaran yang variatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Kira-kira di Ya, sekolah Pak Okta itu sudah level berapa Pak? mungkin masih di level 5, Bu Sari, karena masih banyak walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan alat atau sarana media di sekolah itu dan sudah melakukan beberapa pengembangan diri, baik memanfaatkan teknologi, PowerPoint, dan lain-lainnya. Tapi sebagian besarnya
proses pembelajaran masih begitu saja, masih menggunakan metode ceramah tadi, Bu Sari, sehingga tidak memaksimalkan sarana atau prasarana yang ada, tidak bisa menggunakan media atau metode yang begitu saja, sehingga guru kalau bisa menggunakan metode atau media yang baik. Baik, Pak. Kira-kira di level berapa yang Pak Okta lihat dari rekan-rekan guru Bapak yang Bapak inginkan? Sepertinya tidak terlalu banyak karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya adalah proses perubahan sedikit. Pinginnya di level 7 saja dulu, Bu Sari. Karena banyak juga guru yang antusias tapi bingung cara memulainya bagaimana atau seperti apa, seperti itu. Lalu langkah-langkah apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan untuk membantu guru-guru tersebut dalam melakukan perubahan pembelajaran? Seperti apa? Mungkin nanti saya akan mendiskusikan permasalahan ini ke rekan-rekan yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Karena ingin adanya perubahan ini mungkin saya akan melakukan mungkin pendampingan atau seperti itu, dan mungkin seperti mentoring, Bu Sari. Ya, melakukan mentoring seperti itu ya, Pak ya. Selain dari Ya, mentoring, apakah ada strategi lain yang akan Bapak lakukan untuk perubahan terhadap rekan-rekan guru? kalau di skala yang besar, sepertinya saya akan mengadakan seperti pelatihan atau workshop biar mengena semua kepada semua elemen guru yang ada di sekolah. Ya, baik Pak. Tadi ada mentoring dan workshop. Kira-kira yang mana strategi yang bisa dilakukan saat ini, Pak? Sepertinya yang bagus itu saya akan menggunakan mentoring dulu, Bu. Karena mentoring ini sarananya yang ingin atau mau ada perubahan. Kalau pelatihan ini sasarannya karena ada tuntutan dari sekolah, tapi karena belum adanya kemauan saja begitu. Saya ingin yang mentoring ini, kalau mentoring ini benar-benar mau adanya perubahan yang signifikan di sekolah saya seperti itu. Nah, ya, kira-kira siapa yang bisa ikut membantu Bapak melakukan mentoring tersebut, Pak? Di sekolah saya itu saya punya teman, dia sarjana komputer dan dia jago IT. Mungkin dia bisa membantu saya akan menyamakan konsep, terutama konsep dulu, Bu Sari, dengan rekan saya itu yang akan membantu saya dalam melakukan mentoring nanti, sehingga sasarannya lebih banyak tercakup kepada guru-guru lain. Ya, baik Pak Okta. Berarti Bapak akan melakukan kolaboratif dengan guru-guru lain. Ya, benar sekali, Bu Sari. Saya akan mencoba kolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, Pak Okta, kita sudah di penghujung diskusi ini ya. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan? Pastinya saya sudah mendapatkan sedikit banyaknya pencerahan atau gambaran bagaimana nanti saya bisa memberikan sedikit perubahan di sekolah saya, khususnya kepada rekan-rekan saya, terhadap perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti yang akan saya ambil dengan cara mentoring tadi, Bu Sari. Wah, kalau begitu saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Pak Okta yang sudah melakukan mentoring.
Mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita sekarang ya Pak Okta. Di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya tunggu hasilnya nanti Pak Okta. Oke, baik Bu Sari, terima kasih banyak atas waktunya Bu Sari yang telah menyempatkan waktu mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya, dan membantu saya untuk menemukan solusi pada masalah saya tadi Bu Sari. Ya, sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya. Assalamualaikum Pak Okta. Salam Bu Sari, permisi Bu Sari, maaf Ya, mengganggu waktunya Bu silakan. Sari. Ya. Baik Ibu Sari, bagaimana hasil proses coachingnya tadi? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang ingin Iya. saya tanyakan kepada Ibu Sari. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, Bu Yesi, selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu Sari sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ya, ada beberapa catatan bahwa Ibu Sari tadi sudah berhasil menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching. Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri Koci, sehingga rencana aksi yang akan Ibu lakukan atau yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci itu berarti Ibu sudah present ya atau kehadiran penuhnya sudah ya, mendengarkan secara aktif. Ibu juga tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Ini menurut saya luar biasa. Apa yang sudah dilakukan untuk proses coaching ini ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Satu lagi Bu, saya lupa ya. Untuk ke depannya ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu saya ingin mendalami atau mengembangkan alur tirta lagi untuk melakukan coaching sehingga melakukan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi begitu, Bu. Oh, baiklah Bu. Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu, menjadi lebih baik begitu. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri ya Bu ya, sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.